Saudara, kita kemarin sudah membaca kisah raja-raja di Israel. Ya, kita tahu bersama sejak Israel terbagi dua, Yerobeam dan Rehabeam, ya. Lalu akhirnya mereka mati, lalu lahirlah raja baru yaitu Abiam di Yehuda, lalu raja Asa kita sudah baca kemarin. Dan bahkan Asa dia itu ketika naik ke kursi pemerintahan raja, dia itu memberi ya perubahan yang luar biasa di Israel. Dia kembali membawa bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang benar. Dia merobohkan semua kuil-kuil penyembahan berhala yang pernah dibangun oleh Salomo, yang pernah dibangun ya oleh Yerobeam, Rehabeam. Saudara, Asa akhirnya menghancurkan semua itu. Dan akhirnya Asa mati ya. Dan kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal 15 ya dengan Nadab raja Israel. Ya, jadi terbagi dua tadi Yehuda, sekarang di Israel ya. Nadab ini adalah anak Yerobeam ya, dan dia menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa raja Yehuda. Jadi ketika di Yehuda ya Rehabeam mati diganti oleh anaknya. Ya, tadi dikatakan oleh Abiam mati diganti oleh Asa. Nah, ketika Asa memerintah di Yehuda 2 tahun, lalu Israel ya juga mengangkat raja baru yaitu Nadab, anak dari Yerobeam. Karena Yerobeam mati, lalu anaknya naik di tahta raja. Ya, ia melakukan apa yang menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kita tahu Yerobeam melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan karena dia membuat lembu emas supaya orang Israel tidak pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Dia membuat lembu emas karena dia takut kerajaannya tidak kokoh lagi nanti, karena dia takut orang Israel akan berpihak kepada Rehabeam anak Salomo. Dia dengan kekuatannya mencoba memperkokoh kerajaan Israel dengan membuat anak lembu emas. Ketika dia mati, anaknya Nadab menggantikan dia. Ya, kelakuannya sama dengan kelakuan bapaknya Yerobeam. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dikatakan di sana dia hidup menurut tingkah laku ayahnya. Jadi apa yang ayahnya lakukan itu yang dia teruskan. Dan dia membuat orang Israel berdosa, saudara, ya, gara-gara dia. Lalu dikatakan di sana ya ayat yang ke-27, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton dan yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia, saudara. Segera sesudah itu ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semua sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya semua keturunan Yerobeam dibunuh oleh Basea. Karena memang Yerobeam itu telah membawa Israel ke dalam dosa penyembahan berhala. Dosa selalu dihukum dengan keras, tetapi orang berdosa yang paling buruk adalah orang-orang yang memimpin orang lain untuk berbuat dosa. Ya, jadi dosa itu memang akan dihukum, tetapi ya orang yang berdosa yang paling buruk itu adalah orang yang membawa orang lain untuk berdosa. Kalau dia dosa sendiri ya silakan, tapi jangan ajak-ajak orang lain juga ikut berdosa.
Contoh saudara, kalau saudara benci sama orang, ya saudara nggak mau melakukan firman, nggak mau mengampuni orang lain, ya silakan. Tapi jangan saudara ajak-ajak orang lain untuk membenci orang itu juga. Ya saudara nggak suka sama orang, silakan aja. Tapi jangan ajak orang lain untuk nggak suka sama orang, karena sekarang kan banyak begitu. Kalau dia nggak suka sama si A, ya dia ajak semua teman-temannya untuk nggak suka sama si A. Itu orang yang paling berdosa, orang yang paling bebal itu ya. Orang yang mengajak-ajak orang lain juga untuk berbuat dosa. Itu yang dinamakan orang paling berdosa. Orang berdosa sendiri, ya silakan, kau akan tanggung sendiri akibatnya. Tapi kalau kau sudah berdosa, kau ajak juga orang-orang lain tuh berdosa. Sehingga seringkali dalam hidup ini, ya kita ini kadang nggak tahu saudara, oh kok tiba-tiba orang itu marah ya sama kita. Oh ternyata karena ada orang yang nggak suka sama kita, dia pengaruhi juga orang lain untuk nggak suka sama kita. Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang orang yang dipengaruhi itu nggak tahu salahnya kita tuh apa. Nah, ini kan namanya ya sangat ya keji ini dosanya. Orang membuat orang lain berdosa kayak dosa Yerobeam. Yerobeam ini membuat orang lain berdosa. Bukan hanya dia yang menyembah berhala, tapi dia ajak-ajak orang lain untuk berbuat dosa menyembah berhala saudara. Ya, jangan menjadi orang berdosa yang mengajak orang lain untuk berdosa ya. Harusnya kita ini ngajak orang lain untuk bertobat. Kalau ada temen yang datang cerita, ih saya tuh nggak suka loh sama si A, saya tuh nggak suka sama si ini. Ya saudara harusnya yang mengerti firman ngomong jangan begitu. Doakan, nggak boleh benci orang. Bukannya ngajak orang lain untuk membenci orang lain. Ya, jangan menjadi punya roh Yerobeam di dalam hidup kita. Ya, dan saudara dikatakan, ya makanya Yesus tuh berkata, lebih baik kalau orang yang membuat orang lain berdosa itu diikat dengan batu kilangan, ya, ditenggelamkan di dalam laut. Ya, karena saudara, ya kalau kita ini memimpin orang lain untuk berdosa, ya kita ini dosanya itu hukumannya berat. Yesus bilang orang seperti itu lebih baik diikat dengan batu kilangan, tenggelamkan di dalam laut. Bayangkan loh, keras loh itu saudara. Jangan jadi orang berdosa yang ngajak-ngajak orang lain untuk berdosa, bertobat ya. Saudara punya keluarga, saudara berantem sama si A, keluarga A. Saudara ngajakin semua sepupumu, keluargamu untuk musuhin si A. Itu jahat. Lebih baik kau diikat dengan batu kilangan, tenggelamkan dalam laut, kata Tuhan Yesus. Karena itu harus bertobat. Saudara, kalau kita diberi tanggung jawab untuk memimpin orang lain kepada kebenaran, ya ingat saudara, semua ada konsekuensi. Kalau kau pimpin orang lain dan menyesatkan mereka, itu juga ada konsekuensi. Bayangkan, tidak main-main, sehingga Tuhan harus membinasakan semua keluarga Yerobeam. Mati terbunuh, tidak ada satu yang disisakan. Akibat apa? Yerobeam berdosa dan ngajak-ngajak orang lain untuk berdosa. Dikatakan di sana selebihnya dari riwayat Nadab ya. Selebihnya jadi Nadab itu ya dia diangkat menjadi raja dan dia tuh anaknya Yerobeam ya. Dan akhirnya Baesa membawa dirinya mau menjadi raja atas Israel, dia bunuh Nadab, dia bunuh seluruh keluarga Yerobeam seperti yang sudah Tuhan ya nubuatkan. Tidak akan ada lagi keluarga Yerobeam yang akan selamat. Dan akhirnya Baesa lah yang menggenapi nubuatan Tuhan itu, dia bunuh semua keluarga Yerobeam saudara. Selebihnya dari riwayat Nadab ya. Dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Jadi sepanjang umur Raja Asa Yehuda, Raja Baesa ya di Israel, perang terus seumur hidup. Israel itu hanya terputar-putar dalam perang saudara, sesama saudara.
Ayat yang ke-33, Baesa jadi raja Israel. Baesa raja Israel. Dalam tahun ketiga zaman Asa raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi sama semua. Ya, Baesa naik menjadi raja, dia bunuh keluarga Yerobeam, anak Yerobeam, lalu dia menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu sangat membuat Tuhan itu murka. Jangan saudara kita ini, yaitu dosanya sama juga, mengajak-ngajak orang lain untuk berdosa. Mari kita bertobat, kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan saudara, kalau ada orang berdosa, kita mau mendoakan orang itu supaya dia bertobat. Jangan ya kita yang berdosa dan ngajak-ngajak orang lain berdosa. Iya, sekarang kita lanjutkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berbuat dosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dan dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Jadi saudara, kita melihat ya, Baesa ini menjadi raja atas Israel tapi dengan kejahatan. Dan ya itulah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu membenci kejahatan, Tuhan itu membenci dosa, sehingga penghukuman pasti akan terjadi kepada orang yang berbuat dosa. Ya, seperti halnya Yerobeam membuat bangsa Israel berdosa, menyembah berhala, demikian juga dengan Raja Baesa. Sehingga Tuhan pun bersumpah seperti Baesa, saudara ya. Dan ya kita lihat kemarin bahwa semua keturunan dari Yerobeam sudah dibunuh karena Yerobeam telah membawa Israel ke dalam dosa. Ya, dan dosa itu selalu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ingat ya, kita ini belajar dari perjanjian lama itu artinya apa saudara? Sifat Tuhan itu tidak berubah loh. Kalau di perjanjian lama Tuhan tuh menghukum, maka sekarang Tuhan tuh masih menghukum karena Tuhan itu ada dua sisi. Yang satu dia sisinya mengasihi, tetapi di sisi yang lain dia juga akan menghakimi dan akan menghukum. Jadi kita jangan sembarangan dan jangan salah ya. Orang tuh kalau berdosa terus itu menyakiti hati Tuhan dan pasti akan penghukuman lah yang terjadi saudara. Dikatakan Tuhan bilang ternyata sama seperti Yerobeam, Baesa itu menjadi raja yang jahat dan menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan. Betapa sering saudara ya kita pun melakukan hal yang sama, menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Jangan anggap enteng dosa ya. Saat kita ini tidak peduli dengan kebenaran, saat kita tidak peduli dengan hidup kudus, hidup benar, maka kita sedang menyakiti hati Tuhan. Ya, ayat yang ketiga, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih ya keluarga Baesa, sama seperti yang diucapkan Tuhan di Yerobeam, dan mayatnya akan dimakan ya harimau, yang satu akan dimakan burung di udara, saudara dikatakan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Tirsa, maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Saudara, kita lihat bersama ya, urusan dosa ini akhirnya jatuh kepada satu keluarga, bahkan keturunan dihukum Tuhan. Bukan hanya sendirian ya, Yerobeam dan seluruh keluarganya, keturunannya dihukum mati. Demikian Baesa saudara, seluruh keturunannya juga dihukum mati oleh Tuhan. Jadi hati-hati, ingat ketika kita berbuat dosa, kita akan mewariskan dosa itu kepada anak cucu kita, apalagi kalau mereka tidak bertobat saudara ya.
Jadi Allah menghancurkan keturunan Yerobeam karena dosa-dosa yang mencolok. Tetapi Baesa kemudian mengulangi semua dosa-dosa Yerobeam itu dan kesalahan yang sama. Dia tidak mau belajar dari contoh orang-orang yang mendahuluinya. Dia tidak berhenti untuk mengoreksi diri, ya. Dia dan berpikir bahwa dosanya akan dihukum. Saudara, jangan lupa untuk terus kita belajar dari masa lalu. Belajarlah dari kehidupan orang lain yang sebelumnya kita. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain dan dari kehidupan orang-orang dan kisah-kisah mereka. Terutama juga kita harus belajar dari firman Tuhan dari Alkitab. Kita belajar tentang kisah hidup bangsa Israel supaya apa? Iman kita, hidup kita ini boleh terus, ya, semakin teguh, semakin kuat, dan kita ini juga boleh belajar banyak hal sehingga kita luput dari segala penghukuman. Akhirnya mati semuanya. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan di sana, Ela raja Israel dalam tahun ke-26 zaman Asa raja Yehuda, Ela adalah anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Karena ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Raja Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Kita lihat saudara, terjadi lagi. Apa yang dilakukan oleh Baesa dulu, ya, dia membunuh, membuat persepakatan jahat, ya, membunuh, ya, anak daripada Yerobeam, yaitu Nadab ketika menjadi raja di Israel, ya, itu terjadi. Kutuk itu, ya, turun. Akhirnya, ya, Baesa pun mati dan anaknya naik tahta menggantikan dia yang bernama Ela. Terjadi saudara, ketika Ela menjadi raja, tabur tuai itu terjadi. Ada seorang yang bernama Zimri pegawainya, ya, dan menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan jahat. Dia membunuh Raja Ela saudara, bahkan semua keluarganya, ya, dibunuh, bahkan teman-temannya tidak ada yang dibiarkan hidup. Ayat 12, tetap demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa, ya, dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang-orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kita melihat saudara, terjadi lagi, ya, ketika akhirnya saudara, ya, Ela anak Baesa naik menjadi raja, dan, ya, akhirnya dibunuh juga, saling bunuh. Itu yang Tuhan bilang kepada Daud, ya, maka keturunanmu, keturunan raja Israel tidak akan lepas daripada pedang. Dosa mengakibatkan malapetaka dalam hidup manusia. Karena itu marilah kita terus bertobat, menjaga hidup, selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang terus memberi kami kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami belajar banyak hal dari kisah raja-raja di dalam sejarah bangsa Israel. Kami mau belajar dari kisah hidup mereka. Kami tidak mau menutup mata. Apa yang bisa kami ambil nilai-nilainya, karena kami tahu Tuhan belum berubah dan tidak pernah berubah. Engkau Allah yang mengasihi, tapi Engkau juga Allah yang menghukum ketika kami berbuat dosa. Ampuni kami Bapa, bawa hidup kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.